Pagi hari ini saya mau sharing sedikit saja. Kita mau belajar karena hari ini jujur dalam pelayanan saya banyak menemukan banyak jiwa-jiwa yang mengalami kegelisahan, entah itu karena masalah, karena tekanan, karena tantangan yang mereka hadapi, sehingga kadang mereka mengalami hati yang gelisah, galau. Dan pagi hari ini saya rindu bawakan ini, jangan gelisah ya. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-1 sampai 12. Kalau tadi Pak Fengki dalam pujian penyembahnya mungkin sempat mengatakan apapun yang menjadi masalah yang menekan kehidupan kita hari-hari ini, mari percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan bagi setiap kita. Nah, kadangkala Bapak Ibu, Tuhan izinkan masalah, tantangan, tekanan terjadi dalam kehidupan kita, itu menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk mendewasakan kita, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fengki hari Minggu. Masalah, tantangan itu menjadi alat untuk melatih kita, membentuk kita, supaya karakter kita diubahkan, supaya hidup kita mengalami kuasa Tuhan. Dan bahkan yang terpenting adalah yang saya dapati ketika Tuhan izinkan padang gurun, masalah, tantangan, supaya kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah ya ketika kita ada di bawah dalam satu lembah kekelaman, ada dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Sebenarnya Tuhan ingin memanggil kita untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Ini menurut penafsir adalah gambaran dari seorang pemazmur yang sedang mengalami kegelisahan, ya, untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Baiklah, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia? Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saya melihat bahwa kondisi pemazmur yang kita baca hari ini adalah dia dalam kondisi yang sangat tertekan, depresi. Dia merasa jauh dari Tuhan. Dia merasa terisolasi ya secara rohani. Seakan-akan kok Tuhan gak mendengarkan apa yang dia rasakan. Kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa aku berkata kepada Allah, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Jadi gambaran di mana pemazmur ini mengalami satu kondisi yang tidak mengenakan, bahkan terasa terasing dari orang-orang yang ada di sekitarnya, karena dia ada satu penafsir yang menggambarkan ini ada dalam satu pembuangan di mana dia merasa sendirian, merasa kesepian, ya, merasa tertekan karena impitan musuh yang ada di sekitarnya. Mungkin ini juga satu ungkapan dari Daud, di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul, atau mungkin dia mengalami pemberontakan dari anaknya sendiri Absalom, sehingga dia mengalami satu tekanan. Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti ini kadang-kadang menghimpit kehidupan kita juga. Ketika tantangan, masalah ada, ketika situasi yang tidak mengenakan datang dalam kehidupan kita seakan-akan kok Tuhan tuh jauh, seakan-akan kita berdoa kok Tuhan tuh gak dengerin kita. Ketika kita pengen sesuatu, kenapa Tuhan tuh kok gak jawab ya? Tapi disitulah sebenarnya Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan dengan kita. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau perhatian kita ya. Dan kadangkala kalau kondisi itu terjadi, ada kegelisahan yang timbul dalam hati kita. Ciri-ciri orang gelisah itu seperti apa sih? Ya tidak tenang, tidak bisa tidur, fisik menjadi lemah, kehilangan damai sejahtera,
Bapak Ibu ada yang tidak bisa tidur tadi malam? Ya, tidak ada yang ngaku ya. Semua tidur nyenyak, puji Tuhan. Ya, tapi kadangkala ketika situasi dan kondisi yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, kegelisahan itu ada. Di dalam Alkitab juga ada banyak contoh seperti Ayub, seperti Daud, bahkan ada orang-orang yang merasakan kegelisahan. Mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Percayalah, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari pemazmur ini ya, bagaimana dia bisa keluar dari kegelisahan. Yaitu yang pertama, dia mencari apa sih alasan dia gelisah ya. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Kadangkala kita perlu untuk satu saat kita berdiam diri. Ketika kita mengalami satu kegelisahan, kita bertanya pada diri kita sendiri, apa sih yang membuat saya gelisah? Entah mungkin konflik, mungkin antara suami istri, atau konflik dengan orang lain, amarah, kekhawatiran, ketakutan, kepahitan, sakit hati. Ini bisa membuat kita gelisah, nggak bisa tidur, nggak tenang. Karena apa? Dalam pikiran kita itu hanya apa yang menjadi masalah kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita marah sama seseorang, amarah itulah yang menguasai pikiran kita, sehingga kita gelisah. Atau mungkin kita takut, kita khawatir tentang masa depan, takut tentang nanti ke depan bagaimana. Hal ini membuat kadang-kadang kita gelisah, atau sakit penyakit yang ada dalam diri kita mungkin membuat kita menjadi kepikiran, sehingga kita tidak tenang, tidak damai sejahtera. Nah, hal ini yang membuat kita menjadi gelisah. Kita mesti cari tahu apa sih. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri, kita kejar, kita ngobrol sama diri kita sendiri. Itu yang saya lakukan. Apa sih yang membuat kamu gelisah? Apa yang membuat kamu takut? Nah, ketika kita menemukannya, akui bahwa kita memang takut, kita memang khawatir, akui di hadapan Tuhan. Dan mari kita selesaikan. Kalau ada konflik, mari terbuka satu dengan yang lain dan saling mengasihi, diselesaikan, saling mengampuni. Kalau ada ketakutan, amarah, apa yang dikatakan oleh Mazmur ya, yang selanjutnya, apa yang dilakukan dia ketika setelah dia menemukan apa alasan dia gelisah, berkomunikasi dengan jiwanya ya. Dia berkata kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kadang-kala perlu kita mengatakan sama diri kita sendiri, hei, kamu gak boleh lemah, kamu harus kuat. Kita dorong diri kita, ayo bangkit, ayo maju, ayo semangat. Kita hibur, kita nasihati diri kita sendiri, beri pengharapan ya. Ingat perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau ya. Kalau di dalam Mazmur pasal yang ke-77, di sana juga ada satu gambaran ya. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, pada malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Ayat yang kelima dari Mazmur pasal 77, engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Ya, kadangkala ketika kegelisahan itu mendatangi kita nggak bisa tutup mata. Kenapa? Karena kepikiran, karena enggak tenang ya. Tetapi kita belajar untuk menasihati diri kita sendiri, jiwa kita. Mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Kita ingat apa yang pernah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ya, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Kadang-kala perlu kita kembali merefresh ya, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau dulu Tuhan menolong kita, saya percaya ke depan juga Tuhan pasti menolong kita. Kalau hari ini kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya ke depan juga kemurahan Tuhan itu tidak berubah. Allah kita tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi mari kita terus bangkitkan iman kita, beri pengharapan dalam diri kita, berharaplah kepada Allah. Ya, bersyukur ya. Yang selanjutnya apa yang dilakukan oleh pemazmur ini, yaitu bersyukur. Bersyukur buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Ya, kadang-kala kalau ada tekanan, ada masalah yang kita pikirkan itu yang masalah itu saja.
tekanan itu saja, tetapi kita lupa untuk bersyukur. Ketika ada seseorang yang datang kepada kami untuk konseling, saya bilang, jangan hanya lihat negatifnya, jangan hanya lihat kelemahan-kelemahannya, tapi lihat positifnya. Pilih apa yang baik dari mungkin pasanganmu, terus ingat bahwa dia punya kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada situasi dan kondisi yang kita dapat hadapi ini semuanya baik. Pasti ada masalah, ada yang kekurangannya, tetapi belajar untuk mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima. Karena Mazmur pasal 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan korban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kalau saya merenung ya, bersyukur itu adalah satu korban. Kenapa? Karena kita harus mau mengorbankan ego kita, keinginan kita. Mungkin keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin impian kita belum jadi kenyataan. Tetapi Tuhan menghendaki kita bersyukur. Bersyukur buat apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ini akan memuliakan Tuhan ketika kita bersyukur. Dan saya menemukan hanya orang-orang yang mengalami ketenangan dan kedamaian di dalam Tuhan yang bisa bersyukur. Makanya Daud berkata, dalam pemazmur ini berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Karena dia tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, hanya mendekat kepada Tuhan, dia jadi satu-satunya sumber damai sejahtera, satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya sumber ketenangan. Jadi mari bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan kita lewati, mari belajar bersyukur. Yang terakhir, percaya kepada Allah. Yesaya pasal 28 ayat 16 berkata, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai dasar yang teguh, sebagai batu penjuru, sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita, maka kita tidak akan gelisah. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan sepanjang hari ini, bahkan ke depan nanti apapun yang kita hadapi, percaya sama Tuhan. Saya ingat satu ilustrasi di mana seorang tukang sirkus yang berjalan di atas tali, dan di situ dia menantang kepada penontonnya, siapa yang berani ikut saya gendong untuk menjalani tali ini. Tidak ada satu orang pun yang berani karena mereka takut. Tapi tiba-tiba ada satu anak kecil yang dia datang dan berkata, aku mau. Dan anak kecil itu berani mempercayakan dirinya kepada pemain sirkus ini untuk menjalani tali itu. Dan selidik punya selidik, ternyata dia adalah anak dari pemain sirkus ini. Kalau anak ini berani mempercayakan hidupnya kepada papahnya yang secara jasmani, secara manusia punya kelemahan, bisa aja jatuh gitu. Tetapi kita punya Tuhan yang lebih hebat. Kita punya Bapa yang luar biasa, yang dimana dia sanggup lakukan segala perkara. Mari kita percayakan juga hidup kita kepada Bapa kita yang baik, Bapa kita yang luar biasa. Mari jalani hari ini dengan hati yang percaya kepada Allah. Kalau ada kegelisahan, ada tekanan, ada masalah yang Tuhan izinkan, temukan Tuhan di dalamnya, alami Tuhan di dalamnya, karena kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Bapa yang baik. Ya, kalau anak kecil ini mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada Bapaknya, mari kita percayakan hidup kita juga kepada Bapa kita yang baik.